keislaman, kemodernan, ke Indonesia. Memang bener ya. Bapak Aing itu luar biasa. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, para ustadz pasti terkejut teman-teman. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad, ya pasti terkejut. Kang Deddy bahas Islam luar biasa teman-teman. Ya, satu ruangan ya begitu terdiam, ya daging semua tanpa teks. Luar biasa. Sholat Idul Fitri dilaksanakan di Gedung Sate. Itu orang dari Kalimantan, dari Jogja datang, saking pengen ketemu, bersalaman, melihat wajahnya KDM. KDM mau lewat perbatasan antara Jawa Barat, Jawa Tengah. Bayangkan, warga Jawa Tengah antusias. Itu karena apa? Karena warga Jawa Tengah pun menambahkan seorang figur pemimpin seperti KDM. Nah, harus seperti ini dong pemimpin itu, didambakan oleh semua orang, didambakan oleh warga masyarakat, dan bukan hanya warga Jawa Barat saja. Ini sebetulnya harus jadi cambuk buat pemimpin-pemimpin lain. Bisa nggak seperti beliau, Pak Deddy Mulyadi? Mantap, luar biasa, sampai merinding saya melihatnya. Warga Jawa Tengah, insya Allah saya doakan kalian dapat pemimpin yang luar biasa. Dan esensi ibadah, ada jalan yang terbaik. Apa? Ketika puasa listrik mati, ketika puasa malam gelap tenggelam, ketika puasa orang di rumah, ketika puasa memperbanyak tafakur, ketika puasa memperbanyak tadabur, ketika puasa memperbanyak tasyakur. 3 hal. Kita kan ributnya puasa ketika malam lilikuran, nyari Lailatul itikaf di masjid. Harusnya itu. Ini ada yang menarik tentang puasa. Ini sebenarnya haknya hanya hak Gus Muafik yang menjelaskan. Tapi dari sisi ekonomi saya ingin menjelaskan. Ketika puasa harga gula suka naik enggak? Harga kelapa naik tidak? Naik. 11.000 kelapa, Pak. Pertanyaan saya, kalau kita berpuasa dengan baik, ketika puasa harusnya naik apa turun? Turun. Kenapa turun? Karena puasa. Apa itu puasa? Puasa itu kita mencoba untuk tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Ngomong kesehatan. Setelah selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Sehat. Sekali lagi saya katakan, ketika selesai puasa, seharusnya kita makin sehat tidak? Makin sehat. Faktanya, ketika lebaran selesai, rumah sakit penuh dengan pasien. Betul. Islam modern Indonesia, saya turunkan, terjemahkan pada lebih rendah lagi, kesundaan. Ketika kesundaan diturunkan lagi pada lebih rendah lagi, kamu orang mana? Orang Guruduk kah? Orang Campaka kah? Orang Sukasari kah? Orang Jatiluhur kah? Orang Maniis kah? Maka Anda itu papat kalimat tunggal, maka Anda bersatu bersenyawa dengan di mana Anda dilahirkan di situ. Ada 4 komponen dasar saya bilang secara material, yaitu tanah, air, udara, matahari. Orang Bali merumuskan itu dengan 4 warna. Tanah warnanya hitam, air warnanya putih, udara warnanya kuning, matahari warnanya api, warnanya merah. Maka 4 warna itu ketika bersatu, maka dia menjadi makhluk. Tak ada kehidupan tanpa satu unsur ini hilang. Tak
Tak ada kehidupan kalau tak ada air. Tak ada kehidupan, tak ada udara. Tak ada kehidupan, tak ada matahari. Tak ada kehidupan, tak ada tanah. Tak ada. Karena tak ada, ini harus ada. Ketika ada, agar hidup maka harus bersenyawa. Maka falsafah Sunda Siliwangi. Apa itu? Silih asa, silih asih, silih asu. Kalimatnya, nu jauh urang deketkeun geus geuleut urang layutkeun, geus layut urang paheutkeun, geus paheut silih wangikeun. Apa falsafah hidupnya? Yaitu manusia adalah makhluk sosial yang satu sama lain itu saling membutuhkan. Falsafah tauhidnya orang Timur, tauhidnya orang Sunda. Nanti Anda baru ngomong Islam belakangan, kan nanti saya salah tafsir. Nah, itu di situ prinsip pembangunan adalah itu. Tidak belium kontra omnos, tidak falsafah barat di mana manusia adalah penakluk alam. Bukan, falsafah timur adalah manusia itu bersenyawa dengan alam, bersama alam. Anda di sekolah sudah mengajarkan pendidikan kekafiran. Anda ini, kita ini gagal, ngaku Islam gagal. Nggak ada Islam itu saling bunuh, nggak ada. Islam itu hayat, hidup dan menghidupkan. Sunda itu hidup dan menghidupkan. Siliwangi itu silih asa, silih asih, silih. Pertanyaan saya, di mana letak pertentangannya? Jangan-jangan tiap hari orang bicara syar'i, sesungguhnya perilaku hidupnya bertentangan dengan kaidah Islam itu sendiri. Ini dari falsafah dasar ini lahir pendidikan lingkungan. Ini bersatu, bersenyawa, nggak boleh saling membunuh, nggak boleh, harus hidup dan menghidupkan. Nggak perlu lagi material impor, cukup di sini. Di situ itu dari sisi arsitektur. Semestinya negara melahirkan sekolah yang berarsitektur lokal wisdom, yang dia hidup. Orang Sukasari tumbuhnya bambu, maka sekolahnya sekolah bambu. Arsitekturnya semua dari bambu. Lihat mataharinya berapa derajat dia kalau panas, kalau tenggelam berapa derajat. Meletakkan sekolahnya di mana, maka di situ sekolah tuh hidup, jendelanya hidup, pintunya hidup, semua hidup dan menghidupkan. Lahir impres, lahir arsitektur asal-asalan, di dalamnya mematikan. Nggak ada Islam di situ, kagak ada. Sekolah yang nggak ada jendelanya, nggak ada Islamnya. Sekolah yang dikunci pakai kasa, nggak ada Islamnya, nggak ada Allahnya di situ. Kenapa? Anda yang ada adalah kematian. Ini kan kita sini aja udah gagal. Jadi kalau ngomong pendidikan paripurna dari sini. Nah, nanti saya selalu ngomong guru bukan buku, guru lepas buku, guru lepas buku, guru lepas buku. Saya dari dulu ngomongin gitu. Gurulah penentu kedaulatan murid, gurulah penentu martabat murid, gurulah penentu kelulusan murid. Maka guru tidak boleh diintervensi oleh apapun. Tidak boleh diintervensi oleh kurikulum, tidak boleh diintervensi oleh kepala sekolah, tidak boleh diintervensi oleh dinas pendidikan, oleh menteri sekalipun. Dia adalah guru, kedudukannya lebih tinggi dari menteri. Ya, guru diatur-atur. Maka lahirlah guru yang merdeka, bukan guru yang terjajah. Guru yang merdeka adalah merdeka belajar. Maka dia mengajar di depan muridnya berdasarkan apa? Berdasarkan la ilaha illallah, asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Dia ngajar di sini. Dia dipandu oleh siapa? Oleh nur, oleh cahaya. Hei, ini Dedi, bukan ini Budi. Sarung BHS sudah ada sejak tahun 1953. Iklan YouTube merupakan. Tanya muridmu, ibumu kemana tiap hari? Ibu saya ke pasar. Baru ibu pergi ke pasar. Ibumu kemana? Ke sekolah ngajar. Ibu pergi ke sekolah. Jangan dibikin asing. Saya waktu SD kelas 1 sudah dibikin asing. Ibu pergi ke pasar, pan inung aing masa bulan sekali ke pasar. Bisa. Ini Budi, ini Dedi. Tidak. Maka pelajaran pertama ketika masuk kelas, kenalkan dirimu. Siapa dirimu? Tulis. Ini Dedi. Genetikanya apa? Turunan siapa? Golongan darahnya berapa? Golongan darahnya apa? Tinggi badannya berapa? Maka di situ lahirlah ilmu genetika. Lahirlah ilmu biologi. Terus mengenalkan dirinya dulu, nggak berlarang lain. Terus bakatmu apa? Kalau
kalau sudah bakatmu apa, ya sudah, kamu bergerak di sekolah sesuai dengan bakatmu. Maka sekolah nggak ada ranking, maka sekolah merdeka, nggak ada yang pinter, nggak ada yang bodoh. Setiap orang merdeka, hidup besar, mencapai masa depannya, menuju kemuliaan hidupnya berdasarkan bakat yang dimilikinya. Merdeka. Guru tugasnya memandu. Ini standar dasarnya calistung, baca, nulis, ngitung. Nggak bisa ngitung ditukar dengan kalkulator, nggak bisa. Secanggih apapun perkembangan teknologi, metodologi ini tetap harus dilakukan. Kenapa? Itu pelatihan otaknya agar bergerak. Anak-anak belajar stres. Jadi kalau di sekolah stres nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang stres itu adalah orang yang normal. Orang yang nggak normal tuh nggak stres lagi. Jadi orang gila tuh orang yang sudah merdeka dari stres. Jangan dipikir, loh, Anda ketika melihat orang gila, stres jelema teh salah. Dia tuh sudah terbebas dari stres. Tugas manusia itu apa? Mengelola stres. Karena hidup itu dari masalah ke masalah. Tugas manusia itu mengelola pikiran, mengelola masalah. Maka masalah menjadi kekuatan. Maka dalam ilmu matematika, negatif kali negatif positif. Masalah dikali masalah keberhasilan. Jadi saya seperti ini, saya hidup bersyukur. Dari mana bersyukur? Dilahirkan jadi orang miskin. Bersyukur, bapak saya anaknya 9, saya anak paling bungsu. Bersyukur. Ulama senang hidupnya, tidak terlalu berat, nggak seberat saya. Pendidikannya sedikit, nggak berat. Menurut saya kurang nyaman. Kenapa? Jadi kalau ngomong ke sekolah tanpa jajan, saya dulu ke sekolah tanpa jajan tapi terpaksa, sabab uang jajan. Tapi dengan keterpaksaan itu, maka saya bikin nasi di rumah. Karena minyak gorengnya harus dibagi, minyak keletiknya dibagi untuk goreng, nanti goreng ikan asin siang. Maka pagi-pagi saya hanya cukup pakai sangrai, sangu, pakai uyah, sederhana. Ternyata sekarang sangrai sangu itulah makanan paling sehat bagi saya, karena terbebas dari minyak goreng. Sederhana. Nah, konsepsi, jadi Anda tuh pendidikan tauhid, pendidikan tuh sama. Biologi itu ya tauhid, fisika itu ya tauhid. Nah, ini dari sini. Nah, dari sini disebutlah papat kalimat tunggal. Papat kalimat tunggal itu manusia yang bersenyawa dengan ini. Kita pasti ngomong Hindu, Sunda Wiwitan, Keharingan, Kejawen, pasti ngomongnya ini. Kita ini kan kacau banget. Ini loh, saya bilang terus orang kalau makanya orang Nusantara itu sudah monoteism dari dulu, udah monoteism. Anda bayangin orang Sunda apalagi sudah monoteism, apalagi orang Sunda, ya Allah ya Rabbi, panggil nama Tuhan aja nggak berani. Kenapa orang Sunda nggak berani? Itu sopan. Kenapa tuh sopan? Nyebut ngaran Bapak we teu meunang, komo nyebut ngaran Gusti. Orang Sunda loh. Sok Dedi nyebut ngaran Bapak Dedi wani teu? Henteu. Komo nya Gusti. Wani. Teu kudu diucap-ucap. Teu kudu diengap-engap, da Gusti mah kawasa. Kan kita terlalu berani menyebut nama Allah setiap waktu. Allah, tapi kasumpah ge make Allah 7.000 kali bohongna. Ini beda. Nah, karena ini Tuhan, maka manusia itu sudah hidup pada wilayah. Karena dia sudah hidup pada wilayahnya, maka dalam monoteism ini, dalam tauhid ini tidak dikenal ekspansi. Makanya saya bilang orang Sunda itu tidak ekspansi, tidak menjajah. Dia tidak berebut wilayah orang. Kenapa? Karena sudah dididik dalam pendidikan pada leluhurnya. Dia sudah hidup pada wilayah yang ditempatinya. Kebetulan subur tempatnya. Nah ini, karena ini papat kalimat tunggal, maka lahirlah persenyawaan. Karena persenyawaan itu, maka arsitektur sekolah harus senyawa. Makanan harus yang mulai mengikat dirinya dan tidak terpisah. Makanan dari lingkungannya, maka belajar makanan dari lingkungannya. Ini peradaban. Nanti bikin baju yang baju sesuai dengan lingkungannya. Saya ini pakai jas-jasan baru sekarang aja.
dan itu pun karena malam dan dingin. Kalau siang hari nggak usah, gitu loh. Nah, ini pakai. Nanti kemudian bahasa, ya bahasa sesuai dengan lingkungannya. Kemudian apalagi seni sesuai dengan lingkungannya. Nah, secara otonom kalau pendidikan sudah bisa membentuk karakter bahasa manusia, makanan manusia, kemudian pakaian manusia, kemudian seni manusia, maka dia adalah manusia yang berperadaban tinggi. Karena peradaban itu mulainya dari sini. Nah, metodologi pendidikan mengajarkan pada ini. Karena mengajarkan pada ini, sebenarnya dari dulu kita sudah mulai, cuman gurunya salah menerapkan. Pasti teori sekolah itu, teori biologinya pasti metamorfosis, pasti cerita kepompong aja jadi hilut, nggak berubah. Atau cerita tentang burui jadi kodok, itu aja. Padahal seluruh hidup itu metamorfosis. Maka anak-anak diajarkan analisis. Nah, ketika diajarkan analisis, anak itu nggak usah loncat jauh, seluruh nganalisis apa yang ada di lingkungannya. Karena nganalisis apa yang di lingkungannya, maka biologi itu diarahkan pada analisis lingkungan, fisika diarahkan pada analisis lingkungan, kimia diarahkan pada analisis lingkungan. Teman-teman semua, tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy ngebahas tentang Islam, ya, terutama puasa. Insya Allah, puasa harusnya kita turun, ya, turun apa sih? Turun dosa, ya, turun kejelekan, ya, seperti itu teman-teman. Ya, dan ya kita tahu ketika sudah puasa sudah selesai, banyak orang yang ke rumah sakit, ya, karena gula naik, gula darah naik dan yang lainnya teman-teman. Kang Deddy tadi sudah bahas itu ya, gimana caranya ya supaya kita sehat, intinya berpuasa teman-teman ya. Kang Deddy tadi membahas tentang keislaman ya teman-teman, terutama ya kebudayaan di Indonesia ya hampir hilang gitu teman-teman, hampir hilang. Dan Kang Deddy muncul untuk menyebarkan ya budaya teman-teman, untuk ya sedikit mengajarkan agama gitu ya. Luar biasa ya teman-teman, visi misi Kang Deddy ya menjadi gubernur yang bukan cuman memimpin dapat gaji udah ninggalin, enggak. Kang Deddy ya ngajarin agama, ngajarin Islam, akhlak ya teman-teman. Dan luar biasa respon dari masyarakat, begitu luar biasa teman-teman ya, sangat mendukung Kang Deddy Mulyadi. Ya mungkin para ustadz pun terkejut tadi melihat pidato dari Kang Deddy Mulyadi teman-teman ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Mohon maaf nih teman-teman, ya, kita doakan semoga Kang Deddy sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Oke, ini di video kali ini, terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.